Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hidayat, NIM 2190302193, kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU nomor 10 dan 11. Ya, di sini buku kerja 10 saya, unit usahanya hotel, nama produk jasanya Foodcamp. Di sini ada elemennya yaitu identifikasi pentingnya pembayaran atau modal. Di sini kriterianya ada alasan kebutuhan modal usaha baru. Di identifikasi yang saya jelaskan adalah penanaman modal, karena di sini saya membutuhkan modal yang cukup besar untuk membangun fasilitas unit usaha saya. Kemudian ada sumber-sumber modal personal, yaitu ada dana pribadi saya sendiri dan sumber bootstrapping untuk mencari kebutuhan pembiayaan dan dana eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, pengamatan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian ada potensi peningkatan pendanaan. Di sini saya memilih untuk personal fund atau dana pribadi dan juga creative source, yaitu sumber-sumber kreatif seperti penanaman modal dan pembukaan investasi. Kemudian berikutnya ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yaitu ada business angel. Di sini business angel yang saya pilih mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Kemudian jenis venture capitalnya di sini saya pilih berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Kemudian ada initial public offering, IPO-nya di sini dapat memberikan manfaatnya, yaitu mengatasi kendala pinjaman dan pengakuan investor dan perubahan modal. Untuk identifikasi pembiayaan peminjaman dari bank konvensional, saya memilih sentimen. Ini untuk bukan ketimpangan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Untuk SBA duet loan, di sini saya memilih peminjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Untuk sumber-sumber pinjaman lainnya, di sini saya meminjam ke teman, kerabat, keluarga, dan kartu kredit yang digunakan sebaiknya secukupnya. Kemudian identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal. Yang pertama ada leasing. Di sini yang saya pilih untuk sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya atau pembayaran. Jadi di sini saya membuka sewa untuk orang lain meminjam properti saya. Kemudian ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan STRR, yaitu Small Business Technology Transfer Grant Program. Yang saya pilih di sini program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Berikut untuk buku 10 saya. Kemudian untuk buku 11-nya, ikut untuk buku kerja 11 saya, yaitu di sini unit usahanya hotel, produk jasanya Foodcamp. Langkah-langkahnya ada identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriterianya yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasil rekaman hasilnya di sini saya informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya, dan kebutuhan pelayanan, pasar baru dan berkembang, serta angka penjualannya.
Untuk jenis pemasarannya, di sini yang saya pilih pemasaran secara langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. Untuk persepsi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, di sini saya memilih untuk e-commerce dan segmen pasar yang saat ini tidak bisa ditembus. Kemudian untuk kontribusi pada bisnisnya, itu berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Untuk pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, di sini saya memilih pendekatan kewirausahaan inovatifnya yaitu functional approach, yaitu penjualan, pembelian pengangkutan, penyimpanan pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi pengumpulan informasi pasar, dan managerial approach, yaitu peningkatan dan pengelolaan usaha. Kemudian, untuk investigasi peluang pemasaran, di sini peluang pemasaran yang saya pilih ialah pengembangan pasar, yaitu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru, dan juga pengembangan produk. Ini dijual kepada pelanggan dengan perubahan FAB, yaitu Feature, Advantage, and Benefit dari produk untuk mengubah model atau menambahkan ukuran baru, di mana yang dimaksud adalah kita sebagai penjual dan pembeli saling memberikan feedback yang baik. Kemudian untuk hasil evaluasi peluang, di sini yang saya pilih untuk hasil evaluasi peluang ada desain fungsional produk dan daya tarik penampilan. Kemudian ada fleksibilitas kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, daya tahan bahan baku produk, kemudahan dan biaya yang rendah, serta kemudahan untuk produksi dan diproses. Untuk kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, kelayakan finansial yang saya pilih mencakup biaya, risiko, dan peluang. Kemudian untuk kemungkinan strategi usaha yang profesional di sini untuk pemotongan harga, pengiklanan ekspensif, kupon. Kemudian untuk ranking peluang pemasaran di sini saya pilih top up, ranking topik, dan YouTube. Untuk evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini, perubahan yang diperlukan yaitu satu, perencanaan proyek pemasaran, kemudian manajemen proses kreatif end-to-end, serta keperluan dan risiko merek. Kemudian perubahan organisasinya yang saya pilih di sini untuk struktur organisasi berbasis produk, kemudian struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, serta organisasi lini dan staf. Untuk perkiraan kebutuhan di sini, perkiraan kebutuhan sumber dayanya hanya biaya produksi, peralatan, produksi, promosi, serta pelatihan staf. Untuk komunikasi kelayakan di sini saya staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, serta staf produksi. Kemudian untuk dokumentasi peluang pemesanan baru yaitu untuk memperbaiki segala macam kekurangan yang ada di perusahaan serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga menghasilkan produk dan pelayanan yang bisa mencakup banyak pasar serta meningkatkan strategi pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.